Hai hai hai, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan gua Irfan Al-Malik dalam channel Alur Cerita Film The Mob 99. Oke, kali ini gua akan membahas tentang alur film Real Steel yang dirilis pada tahun 2011 lalu. Oke, tak usah berlama-lama, kita langsung saja saksikan keseruan kisah filmnya. Di pagi yang cerah tanpa gericik hujan di sebuah taman bermain pekan raya di pinggiran kota, seorang pria bernama Charlie terbangun di dalam trailer truknya karena bunyi telepon dari orang yang ingin menagih hutang padanya. Di pagi hari yang kacau bagi Charlie. Di luar truk, terdapat beberapa anak kecil yang penasaran dengan robot milik Charlie yang bernama Embas. Charlie pun mengeluarkan Embas untuk dipamerkan pada anak-anak itu. Di saat anak-anak itu ingin berfoto dengan Embas, Charlie meminta bayaran sebesar $5. Anak-anak itu yang mendengar itu pun langsung kabur dan pergi meninggalkan Charlie. Siang harinya di dalam arena, Charlie menemui rival lawannya bernama Rizky. Dia adalah promotor pertarungan robot melawan banteng. Charlie dengan sombong menantang benteng milik Rizky dengan taruhan $20.000. Sebenarnya Rizky ragu kalau Charlie punya uang. Namun, Rizky berani menerima tantangan Charlie dengan mengancam kalau Charlie tidak mampu membayar, jika kalah maka dia akan menghajar Charlie hingga sekarat. Rizky pun bersiap-siap untuk mempersembahkan pertandingan spektakuler di pekan raya itu, yaitu pertarungan antara robot milik Embas milik Charlie melawan banteng terkuat miliknya. Charlie memamerkan gerakan-gerakan tinju Embas sebelum bertarung. Dengan lihai, Embas sangat mantap sekali terlihatnya. Oke, pertarungan dimulai beberapa saat kemudian banteng milik Rizky pun dikeluarkan. Embas mampu menjatuhkan banteng itu dengan mudah. Embas mampu menghajar banteng itu, namun Charlie yang sombong itu pun lengah. Benteng itu menyeruduk Embas hingga kehilangan satu kakinya. Tanpa henti banteng itu terus menghajar Embas hingga rusak parah dan remuk. Rizky pun memperingatkan Charlie untuk tidak kabur. Namun beberapa saat kemudian setelah selesai memasukkan rongsokan Embos ke dalam truknya, Charlie ditemui oleh dua orang tidak dikenal yang memberi kabar bahwa mantan istrinya telah tiada. Mereka memberi kabar kepada Charlie untuk menghadiri sidang hak asuh anak satu-satunya yang dia tinggalkan sejak lahir. Charlie pun bergegas pergi, meninggalkan Rizky yang kemudian kesal karena telah ditipu. Keesokan harinya di dalam pengadilan, hakim menggelar sidang hak asuh anak Charlie satu-satunya yang bernama Meg. Di dalam ruangan, sudah ada adik mantan istri Charlie yang bernama Debra dan suaminya Marvin. Debra memiliki keinginan untuk mengadopsi Meg karena suaminya merupakan pengusaha sukses dan mapan. Charlie yang menyadari Marvin merupakan pengusaha kaya, kemudian mengajaknya berdiskusi di luar sidang. Charlie mengetahui Debra sangat ingin mengadopsi Meg. Charlie memberi penawaran kepada Marvin jika mereka ingin mengadopsi Meg. Charlie memerlukan uang $100.000. Marvin yang seorang pengusaha kaya itu mengiyakan saja. Namun dirinya berencana untuk pergi karena urusan bisnis untuk 2 bulan ke depan ke Italia. Selama itu dia akan menitipkan Meg untuk sementara waktu. Marvin memberikan $50.000 di awal. Lalu sisanya akan diberikan setelah dia pulang dari Italia. Charlie kemudian setuju dan menyuruh Marvin untuk merahasiakan kesepakatan ini di dalam ruangan sidang. Dan Charlie pun menandatangani surat peralihan hak asuh anak. Charlie kemudian keluar dari dalam gedung pengadilan sambil menelpon koneksinya untuk membeli sebuah robot bekas yang masih layak untuk bertarung hari ini juga. Karena sebentar lagi dia akan mendapatkan uang $50.000 Amerika. Charlie kemudian bergegas pergi menuju suasana tinju Talet. Di sana Charlie menemui Barley. Barley adalah pemilik suasana tinju warisan ayahnya itu. Charlie menjelaskan kalau hari ini dia membeli robot bekas seharga $45.000. Barley yang mendengar itu pun kesal karena Charlie sendiri masih punya hutang padanya sebanyak $6.000. Namun Barley memberi penjelasan kepada Charlie kalau dia tidak segera melunasi hutangnya, maka suasana tinju ini akan disita oleh bank karena pinjol yang belum terbayarkan. Charlie memberi penjelasan kalau dia akan membantu Barley
Apapun caranya, dia ingin Barley mendukungnya dan mempersiapkan robot barunya nanti untuk siap bertarung. Beberapa saat kemudian, Marvin datang untuk memberikan uang $50.000 kepada Charlie dan mengantarkan Max untuk tinggal bersamanya. Sementara dia pergi ke Italia dalam keperluan bisnis. Dan ini adalah pertemuan pertama kalinya Max bertemu dengan ayahnya. Lalu datanglah Barley untuk memberitahu bahwa robot pesanan Charlie sudah tiba. Charlie kemudian mengeluarkan uang yang barusan dia terima dari Marvin untuk membayar robot itu. Mac kesal karena dia tahu kalau Charlie meminta uang dari Marvin agar bisa mengadopsinya. Charlie mencoba memberi penjelasan tentang keadaannya saat ini. Lagi pula uang itu langsung habis untuk diberikan robot. Mereka pun masuk ke dalam sasana. Charlie pun memeriksa robot yang baru mereka beli. Robot itu bernama Noise Boy. Mac rupanya pernah melihat rekaman pertarungan Noise Boy beberapa tahun lalu. Charlie memeriksa pengendali suara untuk Noise Boy, namun tampaknya tidak berfungsi. Mac kemudian mencoba menggunakan alat pengendali suara itu. Mac memakai bahasa Jepang dan berhasil. Ternyata perintah suara Noise Boy masih menggunakan bahasa Jepang pada waktu dia diciptakan. Baik kemudian merubah di setting pengendalian suara Noise Boy menjadi bahasa Jawa. Biar mudah Charlie segera menaruh Noise Boy ke dalam truk untuk mencari uang. Mac memaksa untuk ikut. Charlie yang tak punya pilihan lain akhirnya bersedia mengajak Max. Oke, pada malam harinya mereka sampai di arena pertarungan Flash. Di sana sudah ramai sekali para penggemar MMA versi robot. Promotor di sana menyarankan Noise Boy untuk bertarung. Pertarungan pembuka saja ke Charlie yang sombong tidak ingin pertandingan ecek-ecek. Karena robotnya kali ini dulunya adalah mantan petarung Liga Robot Dunia. Charlie langsung menantang juara bertahan di sana, yaitu robot yang bernama Midas. Mac mencoba memberi saran agar Noise Boy mencari lawan yang lebih mudah saja. Tetapi Charlie bersikeras ingin cepat memperoleh uang yang banyak dan akhirnya pertarungan utama malam itu pun digelar. Pertarungan antara Noise Boy melawan Midas. Midas dan Noise Boy berjalan memasuki arena. Pertarungan pun segera dimulai dengan perintah suara. Charlie mampu mengendalikan Noise Boy menjatuhkan Midas. Kemampuan Noise Boy cukup lumayan hebat hingga membuat Midas kewalahan. Namun Midas kemudian mampu melawan balik Midas, mulai menghajar Noise Boy habis-habisan. Charlie mencari jurus combo Noise Boy, namun terlihat dia tidak hafal kombinasinya. Sementara itu di atas arena, Midas terus menghancurkan Noise Boy, mencabut lengan Noise Boy dan menghajar habis-habisan hingga kepalanya terpental. Noise Boy pun kalah dengan hancur sekaligus cari kelingan uang $45.000 hanya dalam satu malam. Oke, di tempat parkir Charlie dan Mac terlibat perdebatan. Mac kesal karena Charlie tidak mendengarkan sarannya. Dia tahu kalau Noise Boy belum siap untuk bertarung karena Charlie tidak hafal semua jurus combo milik Noise Boy. Mereka pun kemudian pergi dari tempat itu. Charlie mengajak Max untuk mampir ke lokasi pembuangan sampah robot untuk mengais artefak bekas yang mungkin bisa dirakit ulang menjadi robot. Di dalam mereka mengendap-endap agar tak terlihat oleh CCTV pengawas tempat itu. Tiba-tiba turun hujan dengan sangat lebat. Mac melihat rongsokan robot dari generasi pertama. Charlie menjelaskan kalau dulu orang membuat robot dengan ukuran kecil seukuran manusia untuk bertarung. Dan lama-kelamaan popularitas pertarungan tinju robot menggeser olahraga tinju manusia. Kemudian seiring berjalannya waktu, robot-robot dibuat dengan ukuran semakin besar agar ingat melihat pertarungan robot yang brutal dan luar biasa. Charlie sendiri adalah seorang mantan petinju profesional. Karena hujan yang sangat lebat, Mac yang berdiri di tepian jurang tiba-tiba terperosot jatuh ke dalam jurang. Yang dalam beruntung tubuhnya tersangkut sesuatu, itu adalah lengan robot. Charlie bergegas menyusul anaknya dan menyelamatkannya. Mac yang berhasil diselamatkan meminta kepada Charlie untuk membawa robot itu pulang yang menyelamatkan nyawanya. Namun Charlie menolak karena itu hanyalah rongsokan robot bekas. Dan jika Mac menginginkan robot itu, Charlie menyuruh Mac untuk membawanya sendiri. Charlie pun pergi meninggalkan Mac.
Siang harinya, di pagi hari, Max sendirian berhasil membawa robot itu dengan gerobak menuju parkiran mereka. Membawa robot itu menuju suasana tinju. Barley kaget di saat itu dia melihat Newsboy yang hancur tak bersisa. Barley sadar kalau mereka sudah tidak punya apa-apa lagi untuk digadaikan ataupun dijual. Lalu kemudian mereka memeriksa robot Max semalam. Beruntung Barley menemukan sel baterai yang cocok. Karena robot itu merupakan robot lawas generasi kedua yang sudah tua. Charlie berencana menyewakan robot itu menjadi robot sparring untuk latihan. Mac yang mendengar itu tidak terima karena dia bersikeras kalau robot itu adalah robot miliknya karena dia yang menyeret robot itu dari sampah sampai ke sini. Barley kemudian menyalahkan robot itu dan robot itu berhasil hidup kembali, memiliki kemampuan untuk meniru gerakan dan menyimpan ke dalam memorinya. Barley juga melengkapi robot itu dengan remote pengendali bekas yang masih bisa berfungsi dengan sempurna. Lalu kemudian Mac membersihkan robot itu. Dia melihat tulisan di dada kiri robot itu bertulisan Atom. Robot itu bernama Atom. Setelah selesai mencuci Atom, Mac pun kembali masuk dan bertanya kepada mereka apakah Atom bisa bertarung. Charlie dan Barley menjelaskan kalau Atom tidak bisa bertarung karena mereka generasi lama. Kemungkinan Atom didesain untuk menjadi lawan atau latihan robot lainnya. Itulah mengapa Atom memiliki kemampuan untuk meniru gerakan, sehingga membuat Atom bisa meniru gerakan robot lainnya. Mac terus saja ingin agar Atom bertarung. Charlie memberi pengertian kalau Atom pasti akan hancur dalam pertarungan nanti. Namun Mac tetap kekeh ingin menjadi Atom sebagai petarung. Pada malam harinya, Mac menghidupkan Atom dengan kemampuan meniru. Mac mengajak Atom berlari ke jalan kota. Di satu momen, Mac menyadari kalau Atom berbeda dengan robot lainnya. Atom memiliki kesadaran seperti manusia. Mac pun tersenyum dan berkata tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Mereka pun berlari kembali menuju sasana untuk tidur. Di pagi harinya, Mac bertanya kepada Barley tentang masa lalu ayahnya di masa lalu. Barley yang mengenalnya menunjuk sebuah artikel pertarungan ayahnya dengan seorang juara dunia. Charlie mampu membuat sang juara dunia itu kewalahan. Charlie bertarung dengan luar biasa, seperti berdansa dengan lawannya. Barley mengatakan kalau itu adalah masa-masa yang sangat luar biasa. Charlie kemudian datang dan berkata kalau itu adalah masa lalu dan tidak ada ingin membahasnya lagi. Charlie kemudian menyuruh Mac untuk bersiap-siap. Charlie akan pergi menuju Atlanta untuk mencari uang dan faktor untuk kembali membeli robot baru. Singkat cerita, mereka sudah sampai ke Atlanta. Di stadion pertarungan robot dunia, Charlie dan Mac kemudian berjalan memasuki stadion. Di luar, Max terpukau melihat rekaman pertandingan robot terkuat saat ini, yaitu Zeus. Di dalam, Charlie menyuruh Mac untuk tetap di tempat karena dia akan menemui temannya yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, rombongan tim sang robot juara pun berlewat di depan Mac. Para reporter dan berebut mendekati untuk mewawancari sang pemilik robot yang bernama Farah Levoka. Farah menjelaskan kalau kesuksesan Zeus adalah hasil bantuan sang perancang robot terbaik dunia saat ini, Takmasido namanya. Menjelaskan kalau Zeus memiliki sistem operasi terbaik untuk saat ini dan apapun yang Zeus lawan bisa dipastikan akan hancur lebur. Mac yang melihat wawancara itu pun semakin terpukau. Di dalam Charlie menemui temannya untuk berhutang kepada beberapa ratus saja, namun temannya yang tahu kebiasaan buruk Charlie itu enggan memberikan hutang kepadanya. Charlie kemudian bergegas menjemput Mac. Mac sangat antusias setelah melihat pertarungan Zeus. Max sangat menyukainya dan dia mulai terobsesi dengan pertarungan tinju robot. Max sangat ingin melihat Atom bertarung. Charlie yang capek mendengarnya kemudian punya ide untuk Atom bertarung di pinggiran kota agar Max bisa diam. Di pagi harinya di parkiran stadion, Charlie terbangun. Di luar ternyata Max sedang memprogram Atom untuk gerakan-gerakan yang kemudian disimpan ke dalam memori milik Atom. Mac tidak sabar untuk membawa Atom bertarung. Siang harinya, Charlie mengajak Mac ke suatu tempat yang bernama Fizo. Di sana terdapat arena pertarungan robot ilegal. Mac menentang robot pemilik tempat itu yang bernama Kingpin. Kingpin memberi penawaran
jika robot milik Mac bisa bertahan dalam satu ronde saja, dia akan membayar $1.000. Wow, namun jika tidak, robot milik Mac akan jadi miliknya. Mac pun langsung setuju saja. Walah, pertarungan robot pun segera dimulai. Mac membawa Atom ke dalam arena. Kingpin mempersiapkan robotnya yang bernama Metro. Pertarungan pun dimulai. Metro mampu menghajar Atom habis-habisan. Charlie mencoba memberi arahan kepada Mac yang menggerakkan Atom. Mac berkata kesulitan. Charlie kemudian sadar, sebentar lagi satu ronde akan berakhir, dan jika Atom mampu bertahan, mereka akan mendapatkan $1.000. Charlie menyuruh Mac untuk terus bertahan karena sebentar lagi satu ronde berakhir. Atom sempat tumbang namun masih mampu untuk bangkit lagi. Ronde pun berakhir. Kingpin segera turun dan menawarkan satu pertandingan lagi dengan mengandalkan hasil taruhan tadi. Max langsung saja mengiyakan. Charlie mencoba menasihati Mac karena bisa saja dia akan kalah. Namun Mac memiliki kepercayaan diri tinggi untuk bisa menang. Pertandingan kedua pun digelar. Kali ini Max sudah bisa membaca pergerakan Metro dan menghajarnya dengan satu pukulan saja. Mengalami kegagalan sistem dan tumbang. Dan akhirnya Atom pun menang. Mendapatkan uang yang dijanjikan dan kemudian pergi, Charlie cepat dihadang oleh orang yang memberi undangan untuk pertarungan selanjutnya. Pagi harinya di halaman tempat penginapan, Mac masih memprogram gerakan combo untuk Atom. Di saat bosan, Mac kemudian menyetel musik dan mulai menari. Atom pun bergerak meniru gerakan Mac. Mereka berdua menari di halaman begitu cerianya. Mac kemudian menjelaskan kalau controller Atom telah rusak dan kemudian dimodifikasinya dengan memasukkan software pack milik Nose Boy sehingga membuat Atom bisa dikendalikan dengan perintah suara. Mac ingin Charlie untuk mengajari Atom gerakan combo yang nantinya program itu disimpan ke dalam memorinya. Awalnya Charlie menolak, namun akhirnya dia mau dengan syarat Mac dan Atom akan menari setiap kali mereka akan bertarung. Mac yang malu itu pun terpaksa mengiyakan kesepakatan itu. Malam harinya, Charlie mengajari Atom bertarung dengan mode meniru. Begitu lihai dan lintas terlihat sekali Bapak Charlie ini. Charlie mengajari Atom semua jurus yang dia kuasai. Esokan harinya, mereka pun berangkat menuju arena berikutnya. Sebelum bertarung, Mac dan Atom menari. Semua orang menyukainya dan Atom bisa mengalahkan setiap robot yang dia lawan dan membuat Max mendapatkan uang yang cukup banyak. Dengan pengendali suara, Charlie menggerakkan Atom dengan lincah karena dia sendiri yang memprogram gerakan tersebut. Atom mulai dikenal di kalangan para pecinta robot petarung. Setelah semakin banyak robot yang dia kalahkan, Charlie juga mampu membayar hutang kepada Barley. Kepopuleran Atom yang membuat seseorang mempromotor Atom untuk bertarung di Liga Tinju Dunia. Ia adalah langkah awal Atom masuk ke dalam kejuaraan dunia. Singkat cerita, di dalam stadion Liga Robot Dunia, Mac mempersiapkan Atom untuk melakukan laga pembuka dengan melawan robot Junshitzer. Terlihat gugup karena ini adalah kali pertamanya mengikuti kejuaraan Liga Robot Dunia. Di tengah persiapan tersebut ditemui seseorang yang mengajak mereka ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah markas sang robot juara dunia, Zeus, pemilik Zeus. Langsung tutup poin saja berkata ingin membeli Atom yang akan digunakan sebagai lawan sparring latihan Zeus dengan harga $200.000. Wow, fantastis. Namun Mac menolak karena menurut Mac, Atom tidak untuk dijual. Mac dan Charlie kemudian pergi. Di luar Charlie mencoba memberi pengertian kalau uang $200.000 itu sangatlah besar dan banyak banget, tapi Mac tetap bersikeras tidak ingin menjual Atom karena dia tahu Atom berbeda dengan robot lainnya. Atom memiliki kesadaran seperti manusia. Atom diprogram oleh seorang petinju profesional. Atom tidak ternilai harganya. Dan akhirnya pertarungan pembuka antara Twin City melawan Atom. Seperti biasa, Mac dan Atom menari sebelum menaiki ring. Hal itu membuat semua orang yang melihatnya bergembira dan menyukainya. Sebelum bertarung, Charlie menyuruh Mac untuk berdoa karena lawan mereka ini adalah bukan robot sembarangan. Pertarungan pun dimulai.
Atom terlihat kewalahan. Twin City terus menghajar Atom bertubi-tubi. Charlie mengamati pergerakan Twin City. Akhirnya mereka sesuatu telah dan pengalaman tinju miliknya. Charlie mengarahkan Atom menghajar titik kelemahan Twin City. Kini Atom mulai mampu menguasai keadaan. Atom bergerak layaknya seorang petinju profesional di atas ring. Atom menari menghajar Twin City berulang kali. Twin City pun mengalami kerusakan parah dengan sekat. Akhirnya Atom mampu menghabisi Twin City. Di saat pewawancara sedang berbicara, Meg berebut mikrofon dan dengan terang-terangan menantang Zeus untuk bertarung di depan para wartawan. Luar biasa, keberanian Meg sangat diacungkan jempol. Para Lempoga yang mendengar terlihat kesal. Beberapa saat kemudian di parkiran, Charlie dan Rizky ditemui yang masih memiliki dendam dengan Charlie. Charlie yang sekarang memiliki uang berkata kalau dia akan membayar semua hutangnya. Namun bukan itu yang diinginkan Rizky. Rizky yang marah ingin menghajar Charlie habis-habisan. Charlie dan Meg kemudian kabur. Namun anak buah Rizky berhasil menangkap mereka dan mulai menghajar Charlie hingga babak belur. Rizky juga merebut semua uang di tangan Charlie, lalu kemudian dia pergi. Di saat Charlie dan Meg beristirahat di dalam mobil, Charlie kepikiran sesuatu. Siang harinya, Charlie mengantar Meg untuk menemui Debra dan suaminya Marvin. Karena Charlie sadar kalau dia adalah orang tua yang buruk bagi Meg, Charlie menyarankan Meg kepada Marvin yang sudah pulang dari Italia. Karena memang mereka adalah orang tua asuh resmi Meg. Marvin mencoba memberi uang sisa $50.000 kepada Charlie. Namun Charlie menolak uang itu. Charlie kemudian melanjutkan perjalanannya menuju suasana tinju keesokan harinya. Barry mencoba memberi pengertian kalau Meg sangat mengidolakan Charlie. Charlie menjawab kalau dia sendiri tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik. Barley mengatakan kalau dia juga mengidolakan ayahnya dulu dan ingin kembali apa saja agar bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Yang ini, Mary percaya di dalam lubuk hati yang terdalam Charlie adalah orang tua yang baik. Charlie kemudian berpamitan untuk pergi melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari kemudian Charlie pergi menuju rumah Debra dengan maksud ingin menjemput Meg. Charlie meminta maaf atas semua yang terjadi. Charlie meminta izin untuk satu malam saja mengajak Meg berjuang melawan Zeus. Karena Charlie sadar ternyata pertarungan robot adalah hal yang sangat diinginkan Meg untuk saat ini. Terlepas dari kemungkinan Atom akan hancur di tangan Zeus, setidaknya mereka akan berjuang malam ini. Debra kemudian mengizinkannya. Meg pun tersenyum gembira. Oke, pada malam harinya banyak sekali orang datang berbondong-bondong melihat stadion untuk melihat pertarungan atau melawan Zeus. Banyak media yang keren kenapa sang juara dunia mau mempertaruhkan gelar juara melawan pendatang baru. Mungkin hal itu merupakan sebuah taktik pemasaran yang hasilnya terbukti. Banyak sekali orang yang datang dalam pertandingan tersebut. Meg dan Charlie membawa Atom menjalan memasuki arena. Di atas arena Charlie melihat Barley. Ternyata ada di barisan para penonton memberikan dukungan. Beberapa saat kemudian Zeus dan Gagah Perkasa berjalan masuk ke arena. Charlie pun bersiap-siap dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Dengan satu pukulan saja Zeus langsung menjatuhkan Atom berpental jauh sekali. Namun Atom bisa bangkit kembali, menghajar kembali hingga tersungkur lagi, dan Atom masih bisa bangun. Zeus menghajar Atom tanpa ampun, terus-terusan menjatuhkannya. Namun tetap masih bisa bertahan. Atom bangkit lagi dan bangkit lagi dan bangkit lagi. Atom masih mampu bertahan dengan serangan Zeus yang bertubi-tubi. Kini giliran Atom balik melawan. Namun Zeus kembali membalikan keadaan, memojokkan Atom. Ronde pertama berakhir dan Atom masih mampu bertahan. Masing-masing kubu memperbaiki apa yang bisa mereka perbaiki. Ronde kedua pun digelar. Zeus masih menguasai keseluruh pertarungan. Atom berusaha untuk bertahan dan sesekali menyerang. Atom kembali jatuh, mampu bangkit lagi seakan tidak ingin menyerah. Hingga ronde keempat pun berjalan, Atom terkena pukulan yang sangat
sangat dahsyat sekali hingga dia tidak mampu untuk bertahan. Namun karena perjuangan Max dan Charlie, Atom masih mampu bertahan. Lalu mengaktifkan mode peniru, Max ingin Atom meniru setiap gerakan Charlie hingga Atom bisa bergerak lebih leluasa dan lebih cepat. Awalnya Charlie menolaknya, namun Max terus meyakinkan kalau Atom pasti bisa menghadapi Zeus dengan bantuan Charlie. Charlie yang tak punya pilihan lain pun mengiyakan. Charlie mengaktifkan mode peniru dari tubuh Thor. Thor terakhir pun dimulai. Charlie menggerakkan Atom dengan meniru gerakannya dari luar ring. Charlie terus bertahan. Charlie menantang Zeus untuk terus maju. Charlie masih terus saja bertahan. Dia menunggu sesuatu. Di saat Zeus mulai melambat, tenang mulainya habis. Ini giliran Atom yang menyerang Atom, menghajar Zeus bertubi-tubi. Ini giliran Atom yang memojokkan Zeus di bangku kontrol. Transmisto yang kesal akhirnya turun tangan mengendalikan Zeus, namun hal itu sia-sia. Atom mampu menghajar Zeus tanpa ampun. Charlie menggerakkan Atom seperti layaknya sedang menari. Barley dan Mac yang keliling melihatnya pun menangis terharu melihat perjuangan Charlie yang sangat luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Zeus tumbang. Namun Zeus mampu bangkit kembali menghajar Zeus hingga babak belur, dan bel pertama pun berbunyi. Zeus diselamatkan oleh bel. Semua orang bersorak. Pertandingan yang sangat luar biasa. Setelah penghitungan juri, pertandingan kali ini dimenangkan oleh Zeus karena peroleh nilai yang lebih tinggi. Namun hal itu tidak jadi masalah bagi mereka karena malam ini mereka sudah berjuang sangat luar biasa. Dan meskipun kalah Atom menjadi idola banyak orang, Mac kemudian memeluk ayahnya yaitu Charlie. Mac bangga dan bahagia memiliki ayah seperti Charlie. Dan berakhirlah alur film Real Estate ini guys. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.